Banyak wonderkid sepak bola gagal bukan karena mereka kurang jago, tapi karena mereka terlalu cepat kaya. Kalimat ini terdengar kejam, tapi sepak bola tidak pernah peduli soal perasaan. Di usia ketika kebanyakan orang masih mencari jati diri, mereka sudah punya kontrak, mobil, dan masa depan yang terasa aman. Dan masalahnya, rasa aman itu datang terlalu cepat. Sepak bola bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi yang paling menentukan adalah siapa yang paling lama lapar. Dan begitu uang datang sebelum karakter terbentuk, lapar itu mati pelan-pelan. Bukan karena mereka malas, tapi karena manusia memang berubah saat tidak lagi takut kehilangan apapun. Hari ini kita tidak bicara soal satu nama, kita bicara soal pola. Tentang anak-anak yang dijadikan harapan, lalu ditinggalkan ketika tidak lagi sesuai ekspektasi. 4 wonderkid, 4 perjalanan, dan 1 kesalahan yang sama. Hidup mereka terasa selesai sebelum benar-benar dimulai. Bersama gua Angga, inilah cerita kamar kos. Yang pertama ada Joao Felix, si anak jenius yang tumbuh terlalu cepat. Felix tumbuh di Portugal sebagai pemain yang hidup dari kecerdasan, bukan dari tenaga. Di Akademi Benfica, dia dikenal karena kemampuannya membaca ruang, muncul di antara garis, dan membuat keputusan cepat dengan sentuhan minimal. Tubuhnya ringan, duel fisiknya biasa saja, tapi otaknya bekerja seperti pemain matang. Sejak remaja, pelatih melihat Felix sebagai tipe pemain yang membuat sepak bola terlihat mudah karena dia selalu berada di posisi yang tepat. Felix bukan petarung, Felix adalah pemikir. Musim 2018-2019 mengubah segalanya. Di usia 19 tahun, Felix mencetak 15 gol dan 9 assist di semua kompetisi, membawa Benfica menjuari Liga Portugal dan bersinar di Liga Eropa. Hat-trick ke gawang Frankfurt membuat namanya meledak di Eropa. Media menyebutnya penerus Cristiano Ronaldo, dan klub-klub besar mulai panik. Prestasi itulah yang membuat nilai Felix melonjak dari talenta muda menjadi simbol masa depan sepak bola Portugal. Atletico Madrid datang dengan 126 juta euro, menjadikannya transfer termahal klub sepanjang sejarah. Felix langsung mendapat gaji sekitar 7-8 juta euro per tahun, angka yang biasanya diberikan kepada pemain mapan. Dan masalahnya, Atletico bukan klub untuk pemain yang masih belajar. Di bawah Diego Simeone, permainan dibangun di atas disiplin, kerja keras, dan pengorbanan imajinasi demi hasil. Felix diminta beradaptasi total, bukan dikembangkan. Dia tidak pernah benar-benar gagal di Atletico, tapi juga tidak pernah benar-benar dibutuhkan. Gol-gol penting datang, namun kepercayaan penuh tidak pernah menyusul. Dan ketika gaya bermain tak kunjung menyatu, Felix mulai dipinjamkan ke Chelsea dan Barcelona. Terlalu banyak perpindahan membuat identitasnya kabur. Dia tidak menghilang karena bakatnya habis, tapi karena uang besar membuat klub tak sabar menunggu proses. Yang kedua ada Ansu Fati, si anak yang dipaksa menanggung simbol dan sejarah. Ansu Fati datang ke sepak bola dari latar belakang sederhana sebagai anak imigran Guinea Bissau. Sepak bola bukan sekedar mimpi, melainkan jalan keluar hidup. Di La Masia, Ansu dikenal karena keberanian dan naluri menyerangnya yang alami. Dia bermain tanpa rasa takut, menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan, dan sejak muda, pelatih melihatnya sebagai talenta langka yang bermain dengan insting murni. Debut di usia 16 tahun, Ansu langsung mencetak gol dan memecahkan banyak rekor sebagai pencetak gol termuda Barcelona. Di tengah krisis klub pasca era Messi, publik menemukan harapan baru. Prestasi awalnya membuat Barcelona melihat Ansu bukan sekedar pemain muda, tapi simbol masa depan. Ketika Messi pergi pada tahun 2021, klub secara resmi menyerahkan nomor 10 kepadanya, sebuah beban sejarah yang belum pernah dia minta. Cedera meniskus lutut kiri yang dialaminya menghentikan segalanya. Operasi, komplikasi, dan rehabilitasi panjang membuat Ansu kehilangan hampir 2 tahun kontinuitas bermain. Saat dia kembali, Barcelona sudah berubah, pelatih berganti, sistem berganti, dan dia bukan lagi pusat proyek. Namun, kontrak barunya sudah terlanjur ditandatangani, dengan potensi gaji hingga 10 juta euro per tahun termasuk bonus. Ansu tidak jatuh secara dramatis, dia tidak gagal total. Dia memudar perlahan. Uang dan kontrak besar membuat hidupnya aman, tapi keamanan itu datang bersamaan dengan hilangnya urgensi. Di usia yang seharusnya masih membangun fondasi, dia justru kehilangan momentum. Dalam sepak bola, kehilangan momentum seringkali lebih mematikan daripada cedera. Yang ketiga ada Bojan Krkić, si anak yang dihancurkan oleh harapan. Sebelum dunia membicarakan Lionel Messi, La Masia sudah lebih dulu jatuh cinta kepada Bojan Krkić.
Dia memecahkan rekor gol akademi, mencetak lebih dari 900 gol di level junior, bahkan melampaui Messi di usia yang sama. Media menyebutnya pewaris Barcelona, padahal Bojan masih anak-anak yang belum siap menanggung ekspektasi sebesar itu. Debut di tim utama Barcelona datang terlalu cepat, dan tekanan langsung menyusul. Setiap sentuhannya dipuji berlebihan, setiap kesalahan diperbesar. Bojan memang mencetak gol dan tampil baik, tapi sepak bola tidak memberinya ruang untuk gagal secara wajar. Harapan publik tumbuh lebih cepat daripada kematangan mentalnya. Tekanan itu akhirnya menyerang pikirannya. Bojan mengalami gangguan kecemasan dan serangan panik, sesuatu yang jarang dibicarakan di sepak bola kala itu. Bojan pindah ke Roma, lalu ke Milan, kemudian Ajax, bukan untuk mengejar uang besar, tapi untuk mencari ketenangan. Setiap perpindahan adalah usaha bertahan, bukan langkah karir strategis. Sebenarnya, Bojan tidak pernah benar-benar gagal sebagai pemain. Dia gagal karena terlalu cepat dijadikan simbol. Uang dan status datang sebelum ia siap secara mental. Bojan menghilang bukan karena bakatnya habis, tapi karena sepak bola lupa bahwa dia masih manusia, bukan produk jadi. Keempat, Dele Alli, si anak yang melawan dirinya sendiri. Ali tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil. Sepak bola menjadi pelarian sekaligus pegangan hidup. Dia bukan produk akademi elit, tapi berkembang lewat kerja keras dan keberanian. Ketika bergabung dengan Tottenham, Dele menemukan lingkungan yang tepat untuk tumbuh. Dia bermain bebas, agresif, dan penuh emosi. Puncaknya datang pada musim 2016-2017, ketika Dele mencetak 22 gol dari lini tengah dan menjadi salah satu gelandang terbaik Premier League. Dele menjadi pemain kunci Tottenham dan langganan timnas Inggris. Prestasi itu membuat klub memberinya kontrak besar dengan gaji sekitar 100.000 euro per minggu, mengamankan hidupnya di usia sangat muda. Tak ada cedera besar yang menghentikannya, tak ada tragedi dramatis, yang ada hanyalah kenyamanan. Latihan ekstra perlahan menghilang, fokus bergeser, dan disiplin tak lagi mutlak. Dan saat performa menurun, Dele tidak punya fondasi kebiasaan keras untuk menopangnya. Dele Alli tidak jatuh dalam satu malam. Dia menghilang lewat ratusan keputusan kecil yang terasa tidak penting. Uang datang saat ia belum selesai membangun mental juara. Dan dalam sepak bola, kenyamanan seringkali lebih mematikan daripada cedera panjang. 4 nama, 4 jalan hidup, 1 pola yang sama. Mereka tidak hancur, mereka habis. Uang datang sebelum lapar selesai. Sepak bola tidak pernah membunuh karir mereka. Ia hanya menunggu sampai mereka berhenti mengejar. Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling berbakat. Sejarah mencatat siapa yang paling lama bertahan. Dan sisanya hanya dikenang lewat satu kalimat sunyi. Dulu mereka hebat.